Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan pun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, kita bertemu dalam program Renungan Minggu Pagi untuk edisi hari ini. Bersama dengan saya, Pendeta Oki Raharjo, kita akan bersama-sama dengan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Matius 4 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saya membaca bagian firman Tuhan ini ketika saya menemukannya, ketika saya satu kali merenungkan firman Tuhan ini, saya membaca berulang-ulang beberapa kali. Apakah Alkitab ini tidak salah tulis? Apakah lembaga Alkitab Indonesia tidak salah menafsirkan? Yesus dibawa oleh Roh, itu baik, benar, itu luar biasa. Bukankah saat itu fasenya adalah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Matius pasal 3. Kemudian setelah dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Itu yang membuat saya terheran. Mengapa dibawa oleh Roh ke padang gurun? Kemudian kenyataan berikutnya yang membuat saya terheran-heran untuk dicobai iblis. Bayangan saya ketika Yesus sudah dibaptis, dia akan dibawa oleh Roh ke bait suci untuk berkhotbah, untuk menyampaikan firman Tuhan. Bayangan saya dia sudah dibaptis, kemudian dibawa oleh Roh ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat yang banyak orang, ke lapangan-lapangan untuk menyembuhkan banyak orang, melakukan banyak mujizat. Tapi kenyataannya oleh Roh dibawa ke padang gurun, bahkan itu dicobai iblis. Padang gurun berbicara mengenai proses di dalam kehidupan kita. Padang gurun berbicara mengenai proses untuk membentuk karakter kita berkenan di hadapan. Padang gurun berbicara mengenai satu masa di mana iman kita diproses, ditempa, dibentuk, dan mengalami banyak tekanan dan hambatan. Supaya apa? Dari situ keluar iman kita yang sejati, yang sebenarnya, yang tidak pura-pura. Iman kita yang kuat di dalam Tuhan. Mengapa ada pernyataan dicobai iblis? Di situ kita akan menghadapi kenyataan bahwa kehidupan iman kita di dalam Tuhan tidak mudah. Tuhan akan izinkan iblis untuk mencoba. Tuhan akan izinkan kuasa kegelapan mungkin untuk menggoyahkan kita, iman kita kepada Tuhan. Karena itu tidak heran ketika orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan baru bertobat, baru mengalami kepenuhan Roh Kudus, baru mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Hidupnya kok tidak semakin enak, hidupnya kok tidak semakin menyenangkan. Dia mengalami diproses di sana sini, mengalami pembentukan karakter berupa apa? Mungkin gesekan dengan saudara seiman, mungkin gesekan dengan keluarga, mungkin ada masalah dengan suami, mungkin ada masalah dengan istri, dengan anak dan sebagainya. Dan merasa, aduh Tuhan kok gini, saya sudah bertobat, saya sudah mengikuti Engkau, tapi kok kehidupan saya tidak makin menyenangkan. Dan ibu-ibu yang mengalami suaminya semakin membuat jauh dari, makin membuat emosi, makin merasa bahwa kok kehidupan saya seperti ini. Mungkin ada suami yang merasa dia bisa pelayanan, tapi ketika di rumah kok mendapati kenyataan hidup di rumah kok tidak seperti ketika dia melayani. Ada banyak orang merasa bahwa dia bisa melayani Tuhan di luar, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tapi ketika di rumah menemui banyak masalah, menemui banyak problem, menemui banyak pergumulan. Karena Tuhan memang mau membentuk kekuatan iman kita. Dia mau mengizinkan kita dicobai, dia mau membuat kita mengalami proses padang gurun yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, supaya kelihatan betapa iman kita ini sungguh-sungguh di dalam Dia, sejati atau palsu, sungguh-sungguh atau hanya sekedarnya saja. Kalau Anda ingat Daud ketika dia mendapatkan pengurapan dari Samuel, Imam Samuel, Nabi Samuel, bahwa kamu nanti akan menjadi raja berikutnya. Dia diurapi oleh Nabi Samuel.
Apakah dia langsung masuk ke dalam istana? Tidak. Dia masuk ke padang gurun, diproses oleh Tuhan masuk ke padang gurun. Selama belasan tahun dikejar-kejar Saul. Selama belasan tahun mengalami situasi tidak menyenangkan. Supaya Tuhan mengetahui seberapa kekuatan iman dari orang pilihannya. Yusuf ketika mendapatkan mimpi, dia tidak langsung menjadi penguasa. Tuhan izinkan dia dicobai, Tuhan izinkan dia diproses di padang gurun. Dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak. Tidak cukup sampai jadi budak, dia masuk ke dalam penjara selama beberapa tahun. Dari situ Tuhan melihat seberapa kekuatan iman dari Yusuf. Dan terus Daud pun jadi orang yang setia. Dia menjadi raja setelah Saul tanpa melalui jalan yang salah. Dia tetap menghormati Saul sampai akhirnya kehidupan Saul. Yusuf pun akhirnya menjadi penguasa di Mesir setelah sekian waktu mengalami situasi itu. Yesus pun menang lawan iblis. Ketika dicoba, dia bisa berdiri teguh di dalam kebenaran. Dan juga dalam kehidupan. Ketika Tuhan membuat kita mengalami proses padang, adakah kita jadi pribadi yang mungkin Anda sudah bertobat, tapi ternyata jalan yang Anda temui tidak ada. Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang memproses karakter kita, Tuhan sedang melihat kesungguhan hati kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, perlu diingat bahwa Alkitab tidak mengajarkan bahwa kehidupan kita ini seperti dongeng. Anda tahu dongeng? Pangeran dengan putri yang bertemu, kemudian kehidupan mereka bahagia selama. Tapi tidak demikian. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengalami pertobatan, tidak lantas kehidupannya kemudian aman dan nyaman saja. Dia mengalami pembentukan karakter. Proses imannya tidak menyenangkan. Dia dilatih melalui padang gurun. Rasanya nggak menyenangkan, Pak. Saya harus menghadapi suami saya yang brengsek, saya harus menghadapi anak saya yang nakal, yang ngawur, saya harus menghadapi istri saya yang seperti ini. Saya harus menemui teman-teman sepelayanan saya yang mengecewakan. Bahkan saya seringkali mendengar, kenapa orang-orang Kristen seperti ini? Anak-anak Tuhan seperti ini, hamba-hamba Tuhan seperti ini. Padahal saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hei, jangan lari dari pelayananmu, jangan lari dari komunitasmu. Tuhan sedang membentuk engkau supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Dia. Lewati padang-padang gurun ini, lewati padang gurun sampai akhirnya Tuhan mendapati kehidupanmu berkenan, imanmu kuat, karaktermu indah, dan Tuhan menyatakan kau lulus. Dari situ Tuhan akan memberikan pada kita kapasitas yang lebih besar lagi dari saat. Sahabat Kristus, jangan takut dengan padang. Kehidupan iman kita berdiri kuat, kaki kita berdiri teguh, berdiri kuat, bukan karena kita berjalan melewati kasur atau busa, tapi kaki kita kuat karena kita terlatih melewati batu, melewati kerikil, melewati jalan yang berlubang, jalan yang bergelombang. Tapi percayalah, satu kali kita akan bisa berdiri tegak tanpa ada satu orang pun yang akan bisa menjatuhkan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus sama berdoa buat setiap anak-anakmu yang mendengar sharing firman Tuhan ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati langkah kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya, Tuhan, proses padang gurun yang akan kami temui, itu tidak akan menyakitkan kami, tidak akan menjatuhkan iman kami, tidak akan membuat kami gugur, akan membuat kami kuat, tidak membuat Tuhan terkenan akan kehidupan kami, membuat engkau layak, membuat engkau mendapati kami layak di hadapan-Mu, ya. Dan iman kami akan terbukti kuat. Kami berharap pada Tuhan, kami terbukti sebagai pribadi yang mengandalkan. Kami akan terlihat sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan bukan iman yang biasa-biasa saja.
Tuhan akan mendapati iman kami seperti emas yang diuji dalam dapur api. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai berdoa bersiap anak-anaknya. Kiranya mereka tetap kuat mengalami situasi padang gurun yang tidak mudah. Yang dialami di keluarga, di lingkungan pelayanan, di pertemanan, atau dimanapun ya. Di dalam nama Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Tetap ingat bahwa padang gurun itu adalah sekolahnya setiap anak-anak Tuhan. Jangan takut, berharap pada Tuhan. Tuhan Yesus yang akan membuat kita mengalami. Salam dari saya, Pendeta Oki Narjo, Mitspa Ministry. Tetap setia sampai kali akhir. Tuhan Yesus memberkati.